Infeksi COVID-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam upaya menghindari penyebaran infeksi virus ini, masyarakat dunia memilih untuk menetap di rumah. Mereka menunda dan membatalkan perjalanan demi alasan keselamatan. Pada 10 April 2020, pemerintah DKI Jakarta menetapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB melalui Pergub DKI nomor 33 tahun 2020 dan Keputusan Gubernur nomor 380 tahun 2020. Keputusan ini didasari karena Jakarta telah menjadi epicentrum penyebaran infeksi COVID-19. Pemberlakuan PSBB kemudian disusul oleh kota satelit Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pelaksanaan dari kebijakan PSBB tersebut sangat berdampak luas terhadap perekonomian di DKI Jakarta, yang kemudian juga mempengaruhi perekonomian provinsi di sekitarnya, yaitu Banten dan Jawa Barat. Pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19, sektor basis DKI Jakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2019 hampir sama, yaitu didominasi oleh sektor jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, real estate, serta informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya gedung perkantoran serta usaha properti seperti apartemen dan mal di DKI Jakarta. Pada tahun 2019, sektor basis terbesar Jawa Barat adalah industri pengolahan, sedangkan Banten adalah real estate. Hal ini saling berkaitan dengan tingginya harga tanah di DKI Jakarta. Banyaknya pekerja di Jakarta yang tinggal di Banten dan Jawa Barat, serta melakukan commuting setiap harinya. Adanya keterkaitan ketiga provinsi ini, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dipengaruhi oleh supply dan demand dari segi lapangan kerja, gedung perkantoran, tenaga kerja, perumahan, transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Sehingga apabila supply menurun maka akan mempengaruhi demand, begitu pula sebaliknya. Setelah pemberlakuan PSBB, pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami perlambatan. Sektor basis terbesar DKI Jakarta sebelumnya telah bergeser, tidak lagi mendominasi menjadi sektor unggulan terbesar. Berdasarkan perhitungan Herfindahl Index, kegiatan perdagangan masih bersifat kompetitif. Provinsi Banten relatif tidak terlalu terdampak oleh pemberlakuan PSBB karena tidak terlihat perubahan yang relatif besar pada sektor-sektornya. Sedangkan Provinsi Jawa Barat relatif terdampak walaupun tidak terlalu besar. Sektor transportasi, penyediaan akomodasi, makan dan minum, serta informasi dan komunikasi meningkat dengan adanya pertambahan penduduk karena para pekerja memilih untuk kembali ke kampung halaman guna bertahan hidup. Sehingga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak mengalami peningkatan untuk mendukung kegiatan sehari-hari penduduknya. Sektor industri pengolahan di DKI Jakarta mengalami penurunan karena pelarangan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan produksi selain bidang industri pengecualian dalam PSBB. Yang menarik adalah sektor administrasi pemerintah mengalami penurunan karena kebijakan bekerja dari rumah dengan DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintah menyebabkan pelayanan masyarakat tidak lagi prima. Dengan pemberlakuan PSBB, laju perdagangan antar daerah akan menurun dan menyebabkan kemacetan dalam sinkronisasi siklus bisnis. Bila laju perdagangan antar daerah tidak segera kembali pada laju sebelumnya, maka perekonomian akan mengalami resesi atau bahkan depresi. Pemerintah sebaiknya dapat menghentikan pemberlakuan PSBB secara bertahap dengan pertimbangan ekonomi dan sosial, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat agar penularan COVID-19 dapat diatasi. Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya lebih fokus pada pemulihan sektor basis untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta.